Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Begitupun juga dengan ayah bunda yang telah mendampingi KBM daring pada hari ini, Kamis 1 April 2021. Materinya adalah kita akan belajar matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang luas dan keliling bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang pengolahan data. Sambil disimak buku matematikanya di bab baru, bab 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah yang pertama, kalian akan belajar mengumpulkan data. Yang kedua, nanti kalian juga akan belajar bagaimana cara membaca suatu data. Ketiga, menafsirkan data, dan kemudian akan belajar pula tentang bagaimana cara menyajikan data yang sudah dikumpulkan. Langsung saja, apa sih yang kita bicarakan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu adalah kalian harus tahu tentang arti data itu sendiri. Data adalah informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu adalah berdasarkan kenyataan atau yang sesungguhnya terjadi. Data itu misalnya data untuk pengukuran tinggi badan, lalu ada juga data pengukuran berat badan. Itu nanti data yang akan coba kita hitung atau kita kumpulkan. Selanjutnya ada 3 metode pengumpulan data yang kalian kenal. Yang pertama yaitu adalah dengan cara pencatatan langsung. Yang kedua yaitu menggunakan teknik wawancara. Seperti di tema ini, kalian akan mereview kembali materi bahasa Indonesia tentang wawancara. Selanjutnya melalui kuesioner atau angket. Apabila offline bisa kita bagikan angket, tapi karena online biasanya bisa kita pengumpulan datanya menggunakan G-form atau yang lainnya. Ini contoh pencatatan langsung misalnya ini data berat badan siswa. Tugas kalian mencatat berat badan siswa kelas 5 misalnya di sini. Ada 43, 40 dan sampai 42 misalnya. Selanjutnya ada data melalui wawancara juga. Ini contoh kuesioner. Semisal kita ada pembelajaran tatap muka, kalian bisa langsung mempraktikannya dengan cara membagikan kuesioner. Tetapi karena pembelajaran daring, tak kalah juga pasti ada metode yang lain seperti tadi yang sudah Bu Guru contohkan, yaitu melalui pengumpulan data G-form. Berikutnya adalah bagaimana cara penyajian datanya. Nah, ternyata data yang sudah kita kumpulkan tadi melalui wawancara, pengumpulan data secara langsung, baik itu melalui kuesioner, bisa kita kumpulkan atau kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram seperti contoh yang ada pada layar kalian. Selanjutnya kalian tahu ya yang namanya penyajian data. Tapi sebelumnya harus bisa dulu bagaimana cara membaca dan menafsirkan data untuk sampai nanti kalian bisa menyajikan data. Yang pertama, datanya yang telah kita kumpulkan itu bisa dibuat dalam bentuk diagram batang. Dibuka buku matematika kalian di halaman 151 sambil disimak contoh soalnya. Seperti yang kalian tahu, diagram itu tidak hanya berbentuk batang, ada yang lingkaran, ada yang berbentuk kurva seperti itu ya. Langsung ke contoh diagram batang. Nah, di sini diagram batangnya yaitu adalah data tentang ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 4. Nah, di sini ada banyaknya siswa misal. Lalu ada juga data ekstrakurikulernya, mulai dari ekstrakurikuler majalah dinding, basket, bulu tangkis, seni tari, seni musik, eksperimen sains, sampai dengan pencaksilat. Nah, di sini kita akan belajar membaca datanya. Data yang kita peroleh dari diagram batang di samping yaitu bisa kita simpulkan. Ini adalah teknik bagaimana cara membacanya. Misalnya, data yang kita peroleh adalah
banyaknya siswa yang mengikuti ekskul sains. Cari dulu diagram batang ekskul sains, yaitu banyaknya adalah 14 siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mengikuti ekskul basket dan seni musik. Dilihat secara kasat mata ternyata banyaknya sama, yaitu 10 siswa. Nah, selanjutnya ada informasi yang lain dari data tersebut, yaitu adalah banyak siswa yang mengikuti ekskul bulu tangkis, seni tari, dan pencak silat ternyata sama juga nih, yaitu banyaknya adalah 6. Nah, ini data yang bisa kita baca dari suatu diagram batang. Berikutnya adapun informasi yang tidak tertulis di sini, tetapi itu bisa kita terima, yang dinamakan adalah menafsirkan data. Kalau tadi kita bisa membaca data, sekarang adalah kita tafsirkan. Misalnya, kita ketahui tentang selisih banyak siswa yang mengikuti ekskul sains dan basket. Kita cari dulu diagram batang yang menunjukkan ekskul sains dan basket. Lalu kita bandingkan, lalu kita cari selisihnya. 14 untuk ekskul sains, lalu dikurangi dengan ekskul basket, yaitu 10. Hasilnya adalah ternyata selisihnya 4 siswa. Selanjutnya, data yang tidak tertulis di sini atau yang bisa kita tafsirkan yaitu adalah jumlah seluruh siswa dari kelas 4. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yaitu bisa kita cari dari banyaknya data ini. Misalnya majalah dinding, ekskul majalah dinding, yaitu banyaknya 9, karena di sini lebih dari 8 ya. Selanjutnya ditambahkan dengan ekskul basket, jumlahnya 10, bulu tangkis 6, seni tari 6, lalu ada seni musik 10, eksperimen sains 14, dan yang terakhir pencak silat 6. Dijumlahkan ternyata dapat diketahui ternyata jumlah seluruh siswa itu ada 61 siswa. Itu bagaimana cara menafsirkan data. Dan juga tentunya yang paling mudah adalah membaca data terlebih dahulu. Biasanya kenapa harus menafsirkan data adalah itu biasa muncul pada soal latihan, yaitu informasi yang tidak disajikan pada diagram. Oke, ke materi yang berikutnya adalah data dalam bentuk tabel. Kalau tadi kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, sekarang ada dalam bentuk tabel. Dibuka buku matematika kalian di halaman 52 sambil disimak ya. Contohnya misal di sini ada data tabel nilai matematika siswa kelas 4. Yaitu ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini juga tertulis dalam tabel banyaknya siswa. Nah, berarti ini informasi yang akan kita dapatkan ya, yang tertera pada tabel atau tertulis pada tabel, sehingga tinggal kita baca saja. Misalnya informasi yang bisa kita peroleh yaitu siswa yang mendapat nilai 5 ada 3 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 9 siswa. Selanjutnya siswa yang mendapat nilai 9 ada 4 siswa. Lalu ada juga nih yang terlihat sama jumlah siswanya, yaitu siswa yang mendapat nilai 6 dan 8, yaitu sebanyak 7 siswa. Nah, ini adalah data yang kita dapat dari suatu tabel. Nah, biasanya kalau data tabel ini langsung diketahui jumlahnya, langsung tertulis di sini. Berbeda dengan diagram batang, kita harus menjumlahkan seluruhnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita mendapatkan data tabel ini, kita tafsirkan. Biasanya yang diminta oleh soal adalah berapa nilai terendah. Nah, nggak mungkin kan di sini ditulis 5 adalah nilai terendah, 9 adalah nilai tertinggi. Nah, itulah mengapa kita harus belajar bagaimana cara
menafsirkan suatu data. Contohnya di sini adalah datanya dalam bentuk tabel. Nah, setelah ditafsir, terdapatlah informasinya atau yang bisa kita simpulkan dari data tabel tersebut. Itu adalah nilai terendah yaitu 5, nilai tertinggi yaitu 9. Selanjutnya, nilai yang paling banyak diperoleh atau yang paling banyak muncul kalau dalam bahasa matematikanya yaitu adalah nilai 7 sebanyak 9 siswa. Dan nilai yang paling sedikit muncul atau paling sedikit diperoleh oleh siswa kelas 4 itu adalah nilai 5. Banyaknya siswanya ada 3 orang. Nah, itu bagaimana cara kita membaca dan menafsirkan data, baik itu berupa diagram batang atau tabel. Materinya yang ada dalam buku matematika kalian di halaman 151 dan 152. Nah, selanjutnya tugasnya adalah kalian berlatih di buku matematikanya ya, di bab 5 tentang pengolahan data. Halaman 154 sampai dengan 157. Di situ hanya 5 butir soal sih, tetapi ada banyak anaknya sepertinya ya, yaitu dari A sampai dengan E. Oke, syukron, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Insya Allah informasinya bisa kalian dapat dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.